ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pegadaian sendiri lah. Pegadaian adalah yaitu usaha atau kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak gadai guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Lah, usaha gadai itu adalah yaitu kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kita kepada pihak gadai untuk memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan itu akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Dan tujuan dari pegadaian sendiri yaitu apa? Yaitu untuk memberikan solusi pendanaan yang cepat untuk pengembangan usaha ataupun keperluan yang tidak terduga melalui kredit atau pembiayaan berbasis gadai. Gitulah tujuannya itu apa? Yaitu untuk ini memberikan kita itu uang atau ini pendanaan untuk keperluan kita, yaitu melalui kredit atau melalui pembiayaan berbasis gadai. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang produk pegadaian konvensional. Lah, menurut buku yang saya baca ini ada beberapa, yaitu pertama yaitu produk gadai konvensional. Jenis produk pegadaian ini itu salah satu yang paling dikenal oleh masyarakat. Nah, layanan ini itu memberikan kemudahan untuk mendapatkan dana cair dengan cara menjaminkan suatu barang ke pegadaian dengan bunga yang diberlakukan yaitu relatif rendah, yaitu 0,75 sampai 1,15%. Nah, jadi produk ini itu biasanya dikenal masyarakat, yaitu memberikan kita kemudahan dalam mendapatkan dana dengan cara menjaminkan suatu barang tersebut dengan bunga yang relatif rendah, yaitu 0,75 sampai 1,15% itu per 15 hari. Jadi per 15 hari itu bunganya itu 0,75 sampai 1,15% itu per 15 hari. Dua yaitu produk gadai syariah atau rohen, yaitu seperti tadi, tapi bedanya cuma seperti yang produk gadai konvensional tadi, tapi cuma bedanya kalau produk gadai konven itu pakai bunga, sedangkan produk gadai syariah atau rohen ini yaitu cuma membayar sewa tempat atau ujroh gitu, nggak ada bunganya. Terus yang ketiga yaitu produk gadai sistem angsuran. Produk ini diperuntukkan untuk pengusaha mikro atau kecil yang memerlukan bantuan kredit untuk usahanya dengan jaminan dan pelunasan pinjaman dengan cara angsuran setiap bulan. Nah, jadi produk gadai sistem ini itu digunakan atau dikhususkan untuk pengusaha kecil atau pengusaha mikro yang membutuhkan bantuan kredit dan cara pelunasannya itu diangsur setiap bulan. Yang keempat yaitu produk investasi emas. Pegadaian menjual produk investasi berupa emas batangan, kadarnya 9,99% atau emas murni 24 karat. Keuntungan investasi emas adalah kemudahan dalam menjual kembali dan potensi kenaikan nilai dalam jangka panjang. Dalam investasi ini ada dua cara, yaitu investasi emas ini yaitu membeli secara tunai atau membeli secara kredit. Jadi di pegadaian ini ada produk investasi emas. Jadi kalau kita ingin investasi emas itu ada dua cara, yaitu caranya dengan cara membeli secara tunai atau membeli secara kredit atau dengan cara mengangsur gitu bayarnya. Terus yang kelima yaitu jasa taksiran. Jasa taksiran yaitu apa? Yaitu produk ini berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang berharganya seperti perhiasan emas agar tidak dipermainkan bahkan ditipu oleh pihak yang hendak membeli barang tersebut. Jadi jasa taksiran. Jasa taksiran yaitu bentuk layanan pengujian barang bergerak guna menilai harga barang bergerak milik nasabah atau masyarakat yang ragu-ragu tentang keaslian barangnya tersebut. Nah, jadi misalnya saya punya barang bergerak itu contohnya kayak perhiasan. Misalnya saya punya perhiasan, saya itu ingin menjualnya, tapi saya nggak tahu itu harganya berapa karena nggak ada suratnya. Nah, kita itu bisa ke pihak pegadaian untuk melakukan jasa taksiran untuk mengetahui harganya tersebut itu, biar ingin tahu. Yang keenam yaitu jasa titipan. Lah, bagi
ini bagi yang sering merasa khawatir terhadap keamanan barang berharga yang dimilikinya, Anda kini dapat menemukan solusi penyimpanannya, yaitu melalui produk ini. Jasa titipan yang dikeluarkan oleh Pegadaian. Dengan produk ini Anda dapat menyimpan barang berharga Anda di Pegadaian dengan membayar sewa tempat. Jadi apabila kalian punya perhiasan banyak tapi kalian takut hilang, itu bisa dititipkan di Pegadaian ini, dan cara membayarnya itu cuma membayar sewa tempatnya aja. Tuh. Yang ketujuh yaitu jasa sertifikat batu mulia. Produk ini merupakan pengujian dan penilaian ataupun jenis batu. Produk ini merupakan pengujian dan penilaian untuk melihat keaslian batu permata, logam mulia, ataupun jenis batuan lain. Jika terbukti asli, pihak Pegadaian akan menerbitkan sertifikat untuk batu mulia tersebut. Nah, jasa sertifikasi batu mulia ini itu apa? Yaitu ini untuk melihat keaslian tersebut, batu tersebut, apakah itu batunya asli atau enggak. Misalnya sampean punya batu lah, sampean itu pengen lihat apakah ini asli atau enggak sih, kita itu bisa ke ini, jasa sertifikasi batu mulia, untuk mengetahui keaslian tersebut. Jika batu itu asli, maka pihak Pegadaian akan menerbitkan sertifikat keaslian dari barang tersebut. 8 yaitu jasa lain-lain. Pegadaian juga melayani kebutuhan transaksi keuangan harian, yakni jasa pengiriman uang dan multi payment online. Jadi pihak Pegadaian itu juga ini melayani kebutuhan transaksi keuangan, yaitu jasa pengiriman uang dan multi payment online. Contoh multi payment online itu yaitu apa? Yaitu ini kayak jasa pembayaran online itu seperti pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran PDAM dan lain-lain. Ini saya akan menjelaskan tentang peranan Pegadaian dan mekanisme pembiayaan Pegadaian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan Pegadaian. Peranan Pegadaian sendiri itu memiliki 3 poin. Poin yang pertama yaitu adalah mencegah adanya praktek ijon. Nah, di sini apakah teman-teman tahu praktek ijon itu apa? Nah, praktek ijon itu sendiri yaitu adalah akad jual beli yang masih barangnya itu belum jelas. Contohnya, ketika si A menjual buah mangga yang ada di pohon, sedangkan si B itu membeli buah tersebut tidak per kilo tapi harga yang sudah ada di pohon. Contohnya harga 200, saya membeli buah mangga di pohon tersebut semuanya itu dengan harga 200.000. Nah, dan sedangkan buah mangga itu masih belum matang. Jadi hal itu dapat disebutkan dengan praktek ijon yang tidak diperbolehkan. Selanjutnya yaitu adalah Pegadaian gelap. Nah, Pegadaian gelap itu apa teman-teman? Pegadaian gelap itu adalah praktek Pegadaian atau lembaga Pegadaian yang masih belum terdaftar pada OJK dan masih belum memiliki undang-undang atau persyaratannya itu masih belum lengkap dan masih belum diakui oleh negara. Dan yang ketiga yaitu adalah pinjaman tidak wajar. Nah, kita dapat menarik contoh di desa-desa yang masih terpencil. Nah, para warga itu masih meminjam kepada rentenir, itu dapat dikatakan pinjaman yang tidak wajar. Nah, di sini poin yang kedua yaitu adalah ikut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program pembangunan nasional pada umumnya. Penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. Nah, di poin ketiga yaitu sendiri adalah pemanfaatan gadai, yang mana yang dimaksud dengan pada gadai syariah itu memiliki efek jaring pengamanan sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat oleh pinjaman dengan pembiayaan bebas bunga. Sedangkan pada Pegadaian konvensional itu sendiri sebetulnya bukan menarik bunga teman-teman, tetapi pada konvensional itu sendiri itu untuk biaya administrasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme transaksi menggadaikan barang atau alurnya mekanisme transaksi menggadaikan barang. Nah, yang pertama itu nasabah. Nasabah itu nantinya akan mendatangi tempat Pegadaian yang mana akan dilayani oleh petugas Pegadaian. Nah, pada tahap ini petugas akan mendata.
petugas akan mengecek apakah nasabah telah terdaftar sebagai member atau tidak. Jika nasabah telah terdaftar sebagai member, maka nasabah bisa langsung melakukan transaksi menggandaikan barang. Namun, jika belum terdaftar, maka petugas akan menginformasikan kepada nasabah untuk mendaftar sebagai member Pegadaian terlebih dahulu. Nah, di sini sebelum nasabah melakukan transaksi, ada persyaratannya, yaitu untuk satu transaksi pinjaman uang, nasabah memberikan satu atau lebih barang sebagai jaminan. Setelah itu, barang yang dijaminkan itu dicatat jenisnya, merek, tipe, tanggal pembiayaan atau tanggal pembelian, tanggal tebus, keterangan mengenai barang tersebut. Kemudian proses selanjutnya yaitu mekanisme harga barang yang dijaminkan. Pegadaian mempunyai data mengenai harga barang berdasarkan jenis, merek, dan tipe barang untuk memudahkan dalam penaksiran barang. Harga barang-barang yang ada dalam daftar ini dapat diterima sebagai barang jaminan atau digadaikan. Petugas menyeratkan dana-dana barang yang digadaikan, kemudian sistem proses perhitungan harga transaksi barang tersebut. Nah, setelah penaksiran harga barang jaminan selesai, maka petugas yang melayani transaksi pinjaman baru bisa menentukan berapa pinjaman yang bisa diberikan. Besar pinjaman yang harus dikembalikan oleh nasabah adalah besar pinjaman ditambah bunga sesuai ketentuan dari Pegadaian. Nah, selain itu juga setelah memberikan jaminan yang sudah menaksir harga atau barang jaminan itu sudah selesai, maka Pegadaian itu akan menawarkan berapa paket-paket produk jasa yang dimiliki oleh Pegadaian sehingga nasabah dapat menentukan pilihannya sesuai dengan kebutuhannya. Setelah sudah ditentukan, maka akad itu akan dilakukan. Setelah itu, nasabah akan menerima uang dan kwitansi dari Pegadaian. Nah, selanjutnya itu adalah mekanisme transaksi pembayaran cicilan pinjaman. Yang pertama yaitu adalah nasabah akan mendatangi tempat Pegadaian. Nah, yang akan dilayani oleh petugas Pegadaian. Setelah itu, petugas akan mencatat kapan nasabah melakukan pembayaran angsuran, besar angsuran, dan tanggal seharusnya membayar angsuran tersebut. Jika ternyata melebihi batas tanggal yang seharusnya, maka akan dikenai denda. Setelah itu, petugas akan mengecek data-data yang ada dalam Pegadaian atas nasabah tersebut. Jika masa pinjaman berakhir dan angsuran belum lunas, maka barang-barang yang dijaminkan dianggap hangus dan tidak bisa ditebus lagi. Setelah itu, barang-barang tersebut akan dilelang oleh pihak Pegadaian. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme transaksi pelelangan. Nah, yang pertama itu nasabah nantinya akan datang ke tempat pelelangan. Yang pertama yaitu adalah petugas melelang barang-barang kepada nasabah. Setelah itu dilakukannya penawaran. Nah, di sini nasabah dapat melakukan penawaran harga terhadap barang yang dilelang. Jika penawar disetujui oleh Pegadaian, maka barang tersebut telah menjadi milik nasabah tersebut. Nah, selain itu, dari pihak Pegadaian juga akan mengecek barang yang ingin ditawar oleh nasabah. Nah, jika barang yang sudah ditawar itu sudah disepakati antara pihak Pegadaian dan pihak nasabah, maka selanjutnya yaitu adalah
pihak pihak Pegadaian itu akan mendata barang-barang yang sudah laku dilelang, dicatat kapan barang itu dilelang, harga lelang, serta siapa pembelinya. Untuk pembelian dicatat dalam pribadinya, atau untuk pembelinya dicatat sesuai data pribadi, yaitu diantara lain yang dibutuhkan itu adalah nama, nomor KTP, alamat, dan lain sebagainya. Setelah itu baru barang yang dilelang itu dapat dimiliki oleh nasabah. Nah, sekian materi yang saya dapat sampaikan, yang sudah saya diskusikan dengan teman-teman saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan atau mohon dimaklumi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bindi Fadinisa dari kelompok Pegadaian. Nah, di sini saya akan memaparkan makna dari logo perusahaan Pegadaian itu sendiri. Nah, di dalam logo Pegadaian seperti ini ada gambar timbangan di sini. Nah, timbangan ini bermakna sebagai keadilan dan kejujuran, di mana ketika ada seseorang nasabah yang datang, meskipun dia orang yang kaya, orang biasa maupun PNS, ketika dia membawa seumpama emas minimal 2 gram, jadi karyawan di situ tetap menafsirnya sesuai dengan harga emas pada waktu itu. Dan selanjutnya di sini di atas ini ada gambar 3 lingkaran. Ini ya, 1, 2, 3. Nah, dari 3 lingkaran ini bermakna bahwa di Pegadaian itu mempunyai 3 inti layanan, yang dimana yang pertama itu adalah bisnis pembiayaan, yang kedua adalah bisnis emas, dan yang ketiga adalah aneka jasa. Nah, ini sudah dibahas oleh teman saya, yaitu tentang produk-produk Pegadaian. Nah, yang selanjutnya di sini ada tulisan Pegadaian. Nah, ini tulisan Pegadaian ini kan tidak kapital semuanya. Ini bermakna bahwasanya di Pegadaian itu melayani dengan sikap ramah, rendah hati, dan tulus. Jadi yang selanjutnya ini dari keseluruhan logo Pegadaian ini lebih domain ke warna hijau. Nah, warna hijau ini menandakan bermakna keteduhan dan senantiasa bertumbuh kembang untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama pada nasabahnya itu sendiri. Dan selanjutnya saya di sini akan menerangkan sejarah dari Pegadaian tersebut. Nah, di sini perkembangannya Pegadaian itu dibagi menjadi 2, yaitu pada saat era kolonial dan yang kedua adalah era kemerdekaan, di mana di era kolonial atau masa penjajah ini pendiriannya itu sebenarnya sudah lama, sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, yang melalui pendiriannya Bank Van Liening oleh VOC sebagai lembaga keuangan kredit dengan sistem gadai pada tahun 20 Agustus 1746 di Batavia atau Jakarta. Nah, ketika itu pada masa penjajahan waktu masih Belanda dan Inggris, itu para pemegang bisnis gadai itu tadi atau Bank Van Liening itu mereka masih banyak yang menyelewengkan wewenang mereka. Jadi sehingga Pegadaian itu merupakan usaha Pegadaian itu sebagai usaha monopoli pemerintah. Jadi dari situ didirikan
banyak orang yang menyebut pegadaian itu merupakan usaha monopoli pemerintah. Nah, dari situ sehingga didirikan Pegadaian Negara yang didirikan di Sukabumi. Itu pendirian pertama Pegadaian Negara di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 1 April 1904. Nah, pada tanggal 1 April itu sampai sekarang diperingati sebagai hari lahirnya Pegadaian. Itu adalah momen yang sangat penting. Dan selanjutnya setelah masa penjajahannya Inggris dan masa penjajahannya Belanda, itu dilanjutkan oleh masa penjajahannya Jepang. Nah, di masa penjajahannya Jepang itu masih belum ada peningkatan dan masih belum banyak perubahan ketika masa Jepang gitu tadi. Dan selanjutnya setelah masa penjajahan, yang kedua adalah masa era kemerdekaan, di mana awal kemerdekaan Republik Indonesia Indonesia masih belum benar-benar sempurna merdeka. Yang di situ kelihatan ketika kantor pusatnya Pegadaian yang awalnya di Jakarta itu tadi dipindah ke Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Dan ketika perang sudah mulai memanas, dari Kebumen, Karanganyar, Jawa Tengah itu tadi dipindah ke Magelang, Jawa Tengah. Yang setelah perang selesai, pasca perang, akhirnya kantor Pegadaian dipindah ke Jakarta lagi. Setelah itu tahun demi tahun Pegadaian mengalami pergantian status. Di antaranya yang pertama, Pegadaian menjadi jawatan. Jawatan itu perubahan badan hukum ketika tahun 1928, itu masih di zaman penjajahan. Nah, selanjutnya itu pada tahun 1961 kan yang awalnya jawatan itu dipindah ke PN atau perusahaan negara, di mana PN itu berlandaskan pada PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1969. Dan yang selanjutnya dari PN, perusahaan negara, dipindah ke Perjan atau perusahaan jawatan, itu berlandaskan dengan PP nomor 7 tahun 1969. Jadi PN ke Perjan itu pada tahun 1969. Setelah itu pada tahun 1990 dari Perjan, perusahaan jawatan, itu dipindah berganti status menjadi Perum atau perusahaan umum yang berlandaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990. Nah, selanjutnya pada tahun 2012 dari Perum itu tadi berubah menjadi ke Persero atau PT, perusahaan terbatas, di mana tanggal 1 April 2012 ini berlandaskan dengan PP nomor 51 tahun 2012. Sekian sejarah dan perkembangan dari Pegadaian. Selanjutnya saya akan memaparkan isu-isu yang ada di Pegadaian. Nah, di sini saya mengutip dari isu Pegadaian nih, serbuan vintage. Dari Detik Finance ini, saya mengutip dari detik.com, Detik Finance, dengan judul Kiprah Pegadaian di Tengah Serbuan Vintage atau Finansial Teknologi. Nah, di sini Pegadaian yang sebagai lembaga keuangan non-bank ini di zaman sekarang ini kan banyak sekali lembaga-lembaga baik bank maupun keuangan bank yang berlomba-lomba mencari keuntungan dengan kemajuan zaman. Nah, di sini Pegadaian dari referensi yang saya baca di detik.com itu yang
sebagai subjek wawancara itu adalah Dirut Pegadaian, yaitu Bapak Sunarso. Di situ beliau memaparkan bahwasanya sebenarnya Pegadaian itu mempunyai strategi dalam rangka mengikuti sebuah finansial teknologi itu tadi dengan cara memperluas jaringan. Sebenarnya cabang outlet Pegadaian sudah banyak, yaitu sekitar 4.319 outlet di seluruh Indonesia. Nah, dari situ sebenarnya di Pegadaian Bapak Sunarso itu tidak ingin menambah outletnya karena sudah banyak. Akan tetapi dia memperluas jaringan itu dengan basic electronic channel. Dengan kata lain, Pegadaian ini melakukan sesuai perkembangan zaman, yaitu dengan cara membuat aplikasi Pegadaian. Nah, di aplikasi Pegadaian ini seperti yang ini bisa dilihat. Nah, dengan aplikasi Pegadaian ini, Pegadaian bisa mengikuti finansial teknologi yang berkembang